Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melayani, didasarkan pada Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, karena di saat itu bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan tidak lagi berada dalam belenggu penjajah. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa manapun di dunia ini. Secara yuridis memang demikian, namun secara fakta bangsa kita belum sungguh-sungguh merdeka, sebab masih banyak rakyat Indonesia yang masih terbelenggu dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Sekalipun orang percaya dikatakan sebagai orang yang merdeka dalam Kristus, namun faktanya masih banyak orang yang mengaku percaya hidupnya masih terbelenggu dengan kuasa dosa, dengan tradisi, kehidupan yang lama, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Paulus dalam suratnya ke jemaat Galatia mengingatkan hal yang sangat penting, yakni untuk sungguh-sungguh merdeka dan tidak lagi hidup dalam kuk berhambaan, karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena pada waktu itu di jemaat Galatia ada guru-guru palsu yang berupaya untuk mengajak orang percaya kembali kepada tradisi atau Taurat. Bagi mereka, keselamatan di dalam Kristus tidak cukup dengan percaya, harus disertai dengan menjalankan tradisi atau Taurat. Di samping itu juga adanya pemahaman yang keliru tentang kemerdekaan. Bagi mereka, kemerdekaan berarti adanya kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk melakukan apa saja, termasuk bebas dalam menuruti keinginan daging atau dosa. Pandangan-pandangan seperti ini sangat menyesatkan jemaat, sebab bertentangan dengan apa yang diajarkan firman Tuhan dan juga bertentangan dengan konsep kekudusan. Paulus sangat keras menentang pandangan-pandangan seperti itu. Paulus menegaskan bahwa orang percaya telah dimerdekakan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Ini sudah final. Ia juga menjelaskan bahwa kemerdekaan tidak sama dengan kebebasan berbuat apapun, termasuk perbuatan dosa. Kemerdekaan adalah kesempatan yang harus diwujudkan dalam kehidupan baru, yakni adanya perubahan hidup yang telah dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan bukan hanya ditandai dengan bebas dari segala dosa, kegelapan, dan sebagainya, tetapi juga harus diisi dengan hal-hal yang baik, benar, dan indah, dengan melayani seorang akan yang lain dalam kasih yang tulus. Sebagai orang yang telah mengalami kemerdekaan secara rohani, Tuhan menginginkan kita menjaga kemerdekaan itu dengan baik dan mampu mengisinya dengan hal-hal yang baru, yang benar dan indah, serta mampu melayani sesama dengan penuh kasih. Tuhan ingin melibatkan kita untuk menjadi agen transformasi, membawa dampak bagi masyarakat di sekitar kita yang masih banyak yang terbelenggu, bukan hanya kepada mereka yang terbelenggu dosa, tetapi juga terbelenggu oleh masalah kehidupan yang semakin mematikan.
Saat ini kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Sejak lebih setahun setengah, kita semua dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang secara global telah menghantam semua sendi-sendi kehidupan. Pandemi COVID-19 ini telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pada masa seperti ini juga banyak orang percaya di sekitar kita yang juga semakin terbelenggu dalam kemiskinan dan kelaparan, terkungkung dalam kehimpitan ekonomi dan masalah-masalah lain. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk tetap berkarya, melayani sesama kita, menjadi berkat bagi mereka, menyatakan kasih Allah dengan tulus. Demikian juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.